Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, di waktu yang singkat ini kita coba mengangkat satu hadis Rasulullah tentang ketinggian dan kemuliaan ilmu, sehingga ada penekanan untuk mendapatkannya di dalam diri kita, karena kita tahu bahwa ilmu ini kebesarannya itu pertama bahwa ya ilmu itu dari Allah, dan Allah menisbahkan ilmu itu kepada dirinya dengan nama Al-Alim, yakni yang maha mengetahui, menunjukkan bahwa kenapa Allah senang dengan orang yang punya ilmu, karena dia punya nama Al-Alim. Jadi orang yang berilmu tentunya ya satu hal yang terbaik, mulia dan tinggi. Yang kedua, para nabi dan rasul rata-rata mereka berilmu. Artinya itu jejak para nabi dan rasul, karena salah satu sifat nabi dan rasul adalah fatonah, cerdas, cendekia. Maka kita bisa lihat ya sejak Nabi Adam pun ilmu sudah menjadi satu ukuran ketinggian. Makanya di Quran diungkapkan wa 'allama Adamal asma, ya, kami mengajarkan pada Adam nama-nama. Ketika di istilah kita diuji dengan para malaikat, malaikat sendiri mengakui qalu subhanaka la ilma lana. Malaikat berkata, ya kata malaikat, maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu. Menunjukkan bahwa ya status keilmuan itu melebihi status malaikat di dalam keberadaannya itu. Kemudian kalau kita lihat juga Nabi Allah Daud dan Nabi Sulaiman, ketinggiannya juga mereka akui, yaitu di An-Naml ayat 15 itu jelas, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Qala, keduanya berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin, segala puji bagimu ya Allah yang telah mengutamakan kami dari ya hamba-hambamu yang beriman. Bahkan Rasulullah sendiri pun kita lihat ya di surah Toha ayat 114 itu ya, wa qur rabbi zidni ilman, Allah menyuruh yahai Muhammad katakan Tuhanku tambahlah ilmuku. Ini menunjukkan pada kita ya betapa ilmu itu sangat penting, tinggi dan mulia, sampai Rasulullah bahkan di surat Kahfi pun bagaimana Nabi Musa kembali menuntut ilmu dengan Nabi Khidir sebagai orang yang solih. Maka itu ya alangkah aneh ya dan ruginya kalau kita umat Islam ini tidak memahami ke arah itu ya. Makanya kenapa kita bisa kalah, mungkin karena itu tadi kegigihan kita di dalam mengkaji ilmu itu. Maka itu ada satu hadis riwayat sanad Abu Hurairah radhiyallahu an, itu ada dua versi hadisnya. Yang pertama ada kalimat kun, ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Di hadis lain juga ada katakan urdu aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatuhlik, ya, riwayat Imam Baihaqi, Ahmad. Nah, itu jelas ya. Jadilah kamu pertama aliman, orang alim.
Itu penekanan pertama dari Rasulullah. Kalau kamu tidak jadi orang alim yang memiliki keilmuan, au muta'alliman, jadilah kamu orang yang belajar. Ada fokus kita untuk belajar, menekuni ilmu, belajar di jenjang pendidikan itu. Nah, sampai kalau kita bilang seperti kita mungkin sarjana dan seterusnya. Kalau orang dulu tidak pakai sarjana, ya, tapi mereka punya kemampuan untuk itu. Atau kalaupun tidak, au mustami'an, jadilah kamu orang yang mendengar, ya, suka mendengar. Sekalipun kita tidak mengumpulkan ilmu dengan cara menulis, kita datang saja di majelis taklim, ya, tempat orang belajar, itu sudah merupakan satu penekanan juga sama kita. Artinya statusnya direndahkan sedikit daripada alim dan belajar. Kalaupun mendengar tidak mau, ya, paling tidak au muhibban, pencinta, ya, menyenangi, simpatik, suka. Ada majelis-majelis ilmu dia itu suka, ya, senang dia. Ada kebahagiaan sama dia, adanya nilai hidup, ya, nilai-nilai dinul Islam dengan kajian-kajian yang ada, dia senang. Bisa menjadikan orang yang dermawan, menyumbang, ya, kondisi keberadaan majelis ilmu tersebut. Nah, maka yang terakhir dikatakan wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Ya, fatuhlik kata Rasulullah, kau tuh celaka. Orang yang celaka, orang hancur, orang yang rusak, orang yang rugi. Halaka itu banyak maknanya, bisa hancur, rusak, binasa, rugi. Artinya tidak dibilang, tapi pada dasarnya sudah menjadi sinyal. Rasulullah begitu cerdas mengajarkan kita untuk berpikir. Pertama, kalau nggak punya ilmu, belajarlah. Yang kedua, kalau tak mau belajar, mendengarlah. Kalau tidak mau mendengar, simpatiklah. Kalau sudah tidak mau, apalagi jadinya coba? Punya ilmu tidak, belajar tak mau, mendengar malas, benci pula lagi sama, ya, majelis ilmu, gurunya, muridnya kita bilang, sama orang-orang bikin taklim. Ini jadi apa lagi? Nggak ada lagi. Tidak ada lagi yang mau didudukkan sama dia. Maka apa ini orang? Fatuhlik, celaka ini orang. Orang celaka, orang binasa, orang rusak, orang hancur, orang rugi. Ya, bagaimana tidak rugi? Apapun nggak ada sama dia untuk meninggikan keilmuan, ya, meninggikan nilai-nilai ilmu yang pada dasarnya sudah kita bilang tadi, ilmu itu milik Allah. Allah menisbahkan ilmu itu dengan namanya al-alim, kurang tinggi apa lagi? Makanya Allah menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Ini menunjukkan pada kita bahwa mulia dan tingginya ilmu harus dipahami, sehingga Nabi sampai menyatakan tuntulah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Ini satu gambaran sama kita bahwa begitulah, ya, luar biasanya ilmu. Kita tidak boleh berhenti sampai nyawa kita di tenggorokan, kita masuk ke dalam kubur, ya, mati, artinya disitulah baru berhenti menuntut ilmu. Demikian, wallahu a'lam.